Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram. Saat ini kita masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketujuh, babu sifatis sholat, bab tentang sifat-sifat sholat. Hadis yang ke 200, masih 215, karena sebagian dibahas separuh kemarin dan hari ini kita bahas separuh terakhirnya. Nah, di hadis-hadis yang sebelumnya, kalau masih ingat, kita masih membahas seputar tentang doa iftitah. Yang mana doa iftitah yang pertama, doa iftitah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Bunyi doa iftitahnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanifah muslimah wa ana minal muslimin. Kalau musliman musyrikin, hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan kebalik ya. Jadi yang pertama musyrikin, yang kedua muslimin. Kemudian doa iftitah yang kedua diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bunyi doa iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi. Allahumma awsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barodi. Lumayan. Kemudian yang ketiga, doa iftitah dari siapa? Umar bin Khattab. Bunyi doanya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka illa anta wa la ilaha ghairuka. Saya lupa juga, ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, hari ini kita lanjutkan doa iftitah yang keempat. Wa nahwuhu, hadis serupa. Jadi hadis serupa itu artinya serupa dengan hadis yang sebelumnya. Nah, hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis yang serupa, wa nahwuhu, ada hadis yang serupa, an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri, marfu'an. Marfu'an ini artinya hadisnya marfu'. Kalau kemarin hadisnya mauquf. Apa bedanya marfu' dan mauquf? Marfu' itu artinya hadis itu disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara mauquf itu hanya disandarkan kepada para sahabat. Jadi kalau yang kemarin subhanakallahumma wa bihamdika itu disandarkan kepada Umar bin Khattab. Nah, kalau yang sekarang disandarkan langsung kepada Rasulullah. Marfu'an indal khamsah, yang diriwayatkan oleh imam yang 5. Jadi total ada 7 ulama hadis besar, imam hadis besar. Nah, kalau sudah 5 berarti derajat hadis ini bisa dipastikan kesohihannya. Wa fihi, disebutkan di dalamnya, wa kana yaqulu ba'da takbir, dan setelah takbir biasanya beliau membaca. Nah, beliau yang dimaksud ini siapa?
Umar bin Khattab, yang mana bersandar kepada Rasulullah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi itu doa iftitah yang keempat. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi. A'udzu billahi As-sami'il alim as-sami'il alim minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim min hamzihi min hamzihi wa nafthihi 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 fa wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi. wa nafthihi. Ya. Artinya a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, as-sami'il alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, min hamzihi. Jadi berlindung dari setan yang terkutuk. Maksudnya setan yang terkutuk itu berlindung dari apa? Pertama, hamzihi. Hamzihi itu adalah kegilaannya. Jadi hamzihi itu kegilaannya. Wa nafthihi, kesombongannya. Wa nafsihi, sihirnya. Karena setan juga punya ilmu sihir, dan orang yang bisa sihir pasti temenan dengan setan. Jadi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu termasuk salah satu bacaan di dalam sholat untuk menangkal sihir. Saya lanjutkan ya. Paham nggak ini? Bisa dipahami ya? Ya. Ada ulama yang mengatakan ini adalah bagian dari doa iftitah. Ada ulama yang mengatakan ini bukan doa iftitah tapi ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Apa itu ta'awudz? Kalimat mohon perlindungan. Kamu kalau mau ngaji biasanya kan baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu namanya ta'awudz. Ada basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada hamdalah. Apa itu hamdalah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tasbih. Subhanallah. Ada takbir. Allahu akbar. Ada tahmid. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Tahmid alhamdulillah. Ada tahlil. La ilaha illallah. Ada hauqalah. La La haula wala quwwata illa billah. Jadi kamu orang Islam tuh harus tahu bacaan-bacaan ini ya. Karena itu bacaan yang paling sederhana. Masa orang Islam tidak tahu sama takbir, sama tahmid, sama tahlil? Nah, jadi itu paling basic sebagai seorang Islam. Ya, kita lanjutkan. Ya benar, Muslim Islam betul. Penjelasan mengenai bacaan ta'awudz di atas. Apa makna ta'awudz? Ta'awudz itu artinya melarikan diri dari sesuatu yang ditakuti. Jadi makna dari ta'awudz melarikan diri dari sesuatu yang ditakuti menuju kepada yang bisa memberikan perlindungan. Jadi kamu dikejar sama rampok mau dibunuh, takut apa enggak? Takut. Lari ke kantor Polisi. itu namanya ta'awudz. Jadi menghindar dari sesuatu yang ditakuti menuju ke tempat perlindungan. Nah, jadi ketika seseorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, artinya takut dengan godaan setan, jadi lari. Nah, larinya kemana? Menuju kepada Allah yang maha memberikan perlindungan. Syaiton adalah isim mufrad, isim tunggal dari jenis syayatin. Jadi kalau syaiton itu artinya satu setan. Kalau syayatin setannya banyak. Jadi kalau satu syaiton,
Kalau banyak syayatin ya. Ini ketawa ngebayangin siapa yang dianggap setan ini kalau ketawa. Syaiton berasal dari kata syatona. Syaiton itu asal katanya syatona. Syatona itu artinya adalah ba'uda. Ba'uda, ada ba'id, ada qarib. Ada yang tahu artinya apa itu? Ba'id artinya jauh. Qarib artinya dekat. Jadi syatona itu artinya ba'uda, artinya jauh. Kenapa kok dikatakan jauh? Karena setan itu sifatnya jauh dari kebenaran. Pokoknya setan itu jauh dari kebenaran, alias durhaka. Jadi dia jauh dari kebenaran dan sifatnya selalu durhaka kepada yang maha benar. Kan jauh dari kebenaran, berarti selalu durhaka pada yang maha benar. Bu, ya yang cerdas sedikit gitu loh kalau nyusun kata-kata itu. Jadi kalau ada orang yang tingkah lakunya jauh dari kebenaran, berarti dia masuk golongan syaiton. Itu kan ada di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Min syarri waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan buruk di dalam hati, minal jinnati wan nas, yang mana yang memberikan bisikan-bisikan buruk itu adalah golongan jin dan manusia yang terbingkai dalam satu kata, namanya setan. Jadi kalau ada orang yang ngajak-ngajak kamu keburukan, menuju keburukan, berarti dia orang yang sedang jadi setan. Gitu. Ngelihat setannya jangan mendelik ke saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa arti ar-rajim? Ar-rajim itu mengikuti wazan fa'ilun bermakna maf'ulun. Ini yang pernah mondok siapa ini? Ini. Tahu kan? Kewazan fa'ilun, maf'ulun. Iya, fa'ala yaf'ulu fa'lan tahu nah. Jadi kalau kita belajar tata bahasa Arab, shorof itu, tasrif itu, ilmu shorof itu berfungsi untuk memahami perubahan kata kerja. Jadi shorof itu semuanya kata kerja. Kayak fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, ketika dicari yang serupa, kata bayak itu bukan seban kan gitu toh. Qara ayat qra'u Quran atau Quran. Jadi itu perubahan tasrif. Nah, ar-rajim itu fa'ilun. Fa'ilun itu artinya subjek. Subjek, pelaku, fa'il. Isim fa'il itu isim pelaku. Jadi kalau ada kata bayak tubuh katsban, ada katibun, kata bayak tubuh katsban, wa maktaban fahuwa katibun. Katibun itu artinya tukang tulis. Jadi yang menulis. Jadi fa'ilun yang mengerjakan. Kalau maf'ulun objek. Jadi kalau ada maktubun yang ditulis. Yang ditulis, makanya kenapa meja untuk alat tulis itu disebut maktabun. Ya kan? Meja untuk alat tulis itu disebut maktabun karena dia digunakan sebagai tempat untuk menulis. Paham ya? Jadi ar-rajim mengikuti wazan fa'ilun bermakna maf'ulun, yaitu marjumun. Marjumun itu maksudnya dilempar. Jadi ar-rajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk, kan gitu kalau belajarnya kan. A'udzubillah itu kalimat ta'awud. Apa makna ta'awud tadi?
melarikan diri dari sesuatu yang ditakuti menuju kepada sesuatu yang bisa memberikan perlindungan. Itu namanya ta'awudz. Jadi a'udzubillah, melarikan diri menuju Allah yang bisa memberikan perlindungan. Minas syaitoni, ada syaitoni. Syaitoni itu asal katanya syatona. Syatona itu artinya jauh dari sifat kebenaran, jauh dari segala hal yang benar. Ar-rajim itu marjumun, maksudnya yang dilempar. Nah, sesuatu yang dilempari itu pasti sesuatu yang terkutuk. Makanya bahasa Indonesianya jadi aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Maksudnya aku berlindung, aku melarikan diri dari sesuatu yang aku takuti menuju kepada sesuatu yang memberikan aku perlindungan. Yang mana yang aku takuti ini adalah syatona, zat sesuatu yang jauh dari kebenaran, yang mana zat yang jauh dari kebenaran dan punya sifat durhaka ini marjumun, dilempar atau dikutuk, dihinakan oleh yang memberikan perlindungan kepada diriku. Itu makna dari a'udzubillah minasyaitonir rajim. Nah, kenapa setan ini disebut sesuatu yang dilempar atau ar-rajim? Karena ia dilempar saat mencuri berita. Jadi setan ini kerjaannya suka nguping. Nah, ngupingnya apa? Jadi Allah itu kan sudah fi lauhil mahfuz itu kan ada catatan tentang takdir yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi seseorang itu masing-masing itu sudah tercatat. Kamu besok mau dapat uang, besok mau nikah, besok mau mati, besok mau sakit, besok mau apa, itu semua udah tercatat. Nah, setan ini kerjaannya nyolong berita, dengerin berita. Nah, suatu saat ketahuan dilempar. Yang lempar siapa? Malah malaikat. Nah, karena dilempar itulah akhirnya dia disebut sebagai ar-rajim, yaitu orang yang dilempar atau terkutuk. Jadi kalau ada orang yang suka ngupingan itu betek boy. Kalau ada yang suka ngupingan, ambil sepatu, sampai kaki. Kenapa? Karena mengikuti lampanya malaikat. Jadi nguping betek kaki. Atau makna yang lainnya, ar-rajim itu dilempar dengan laknat, terkena laknat, tidak mendapatkan rahmat. Ar-rajim bisa pula bermakna fa'ilun, yaitu rajimun. Jadi bisa subjek, bisa objek. Objeknya dilempar atau terkutuk kan. Nah, bisa juga dia sebagai subjek. Ar-rajim itu bisa subjek, melempar. Melempar apa? Melemparkan kesesatan pada manusia. Jadi dia dilempar dari sesuatu yang baik sehingga dia menjadi terkutuk, atau dia melemparkan kesesatan kepada manusia. Itu makna dari ar-rajim. Jadi berarti setan melemparkan kesesatan pada manusia, menghiasi mereka dengan kesesatan dan menyukai kerusakan pada mereka. Jadi setan itu selalu senang ketika terjadi kerusakan pada diri manusia. Seperti contoh suami istri. Setan itu tidak senang melihat suami istri yang harmonis. Maka dengan segala cara suami istri itu akan dibuat berantem. Makin berantem makin gembira setan. Makin besar berantemnya makin gembira lagi setan. Dan puncak dari kegembiraan setan adalah ketika berhasil membuat suami dan istri berpisah atau bercerai. Nah, itu hati-hati. Jangan nyenengkan setan bagi yang sudah menikah. Yang sudah terlanjur selesai nyenengin setan kemarin, besok-besok jangan nyenengin setan lagi. Karena setan senang pada kerusakan. Kenapa? Hah? Apa? Oh, mantap. Oh, iya. Ini yang bilang mantap biasanya korban setan. Pak yang bilang mantap. Selanjutnya hamzah, hamzihi, hamz artinya, hamzihi itu artinya mutah. Mutah bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Mutah itu
sejenis gila, tapi gilanya itu gila kesurupan. Jadi kalau gila biasa itu namanya majnun, al-junun, majnun. Jadi orang yang gilanya gila, ya bukan gila normal ya, tidak ada orang gila normal ya, tapi gilanya murni gila itu majnun. Tapi kalau gilanya kesurupan itu hamzun. Beda ya, hamzun dan majnun itu beda. Kalau majnun gila biasa, kalau hamzun gilanya karena kesurupan ya. Setan disebut demikian karena setan itu jadi sebab seseorang menjadi gila dan kesurupan. Jadi orang yang sampai gila dan kesurupan itu pasti perbuatan setan. Makanya orang yang dekat sama Allah, dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Seberat apapun masalah yang dihadapinya, nggak mungkin dia gila. Kenapa? Karena pikiran dan hatinya tidak pernah kosong dari Allah. Tapi kalau hati dan pikirannya kosong dari Allah, setan masuk, dia bisa gila. Gila yang kecil lama-lama jadi gila yang besar. Lama-lama kesurupan tidak jelas. Jadi orang gila itu orang kesurupan karena dia kosong dari Allah. Selanjutnya nafhun wa nafhihi. Nafhun itu artinya kibrun. Kibrun itu artinya sombong. Nah, setan itu membisik pada manusia hingga ia merasa dirinya itu di atas, akhirnya merendahkan yang lain. Jadi salah satu kerjaan setan itu adalah bikin kamu merasa sombong. Jadi kalau sudah ngomong montade engkok, itu setan sudah bisik-bisik. Mon beni engkok, nah itu setan sudah bisik-bisik. Kalau bukan karena saya, itu setan sudah bisik-bisik. Di dalam Al-Quran yang suka ngomong kalau bukan karena saya itu ada 2 orang. Satu Fir'aun, satu Namrud. Jadi kalau ada orang bilang mon beni engkok, arwah kancana Fir'aun. Mon tade engkok, itu hati-hati. Ya, hati-hati ya. Jangan saling menunjuk sesama setan. Sesama setan tidak boleh saling menunjuk. Saya lanjutkan. Selanjutnya nafsihi artinya syair. Syair itu syair. Nah, karena setan ini punya kemampuan menyemburkan karena seperti sesuatu yang disemburkan oleh manusia dari mulutnya. Setan itu membuat para penyair menyanjung, mencela, mengagungkan dan merendahkan bukan pada tempatnya. Jadi setan itu bikin mulut kita menyanjung seseorang bukan pada tempatnya, mengagungkan seseorang bukan pada tempatnya, merendahkan atau mencela seseorang juga bukan pada tempatnya. Orangnya jahat, nggak baik, tapi karena kamu punya tujuan-tujuan untuk kepentingan dirimu, kamu menyanjung, kamu memuji. Nah, itu perbuatan setan itu. Juga sebaliknya, orangnya sebenarnya baik, tapi karena kamu merasa tidak ada untungnya menyanjung dia, malah akan mendapatkan keuntungan kalau menjatuhkan dia, maka kamu mencela, menjatuhkan. Nah, itu perbuatan setan. Nafsun juga dapat diartikan sihir, sebagaimana maksud dari turunnya ayat wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan kalau sudah waktunya kajian tafsir Ibnu Katsir ketika sampai pada surat Al-Falaq, insya Allah 30 tahun lagi. Panjang sekali ya, kamu carilah. Kamu tanya kepada ustadznya, kamu searching itu di Google apa makna buhul-buhul gitu. Bo ya aktif sedikit gitu loh. Selanjutnya saya jelaskan secara singkatnya ya. Yang pertama, hadis ini jadi dalil mengenai syariat membaca ta'awudz setelah membaca surat dan lafaz seperti dalam hadis. Jadi syariat membaca Al-Quran itu diawali dengan kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, hukum bacaan ta'awudz adalah sunnah sebelum membaca surat dalam sholat maupun di luar sholat. Inilah pendapat jumhur ulama. Jadi di dalam sholat pun
itu boleh membaca ta'awudz, cuma dibaca dengan sir, jangan dengan jahar. Dibacanya pelan-pelan, jangan keras-keras, karena doa iftitah itu dibacanya juga pelan-pelan, sir kan. Jadi a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, bisik-bisik. Baru bismillahirrahmanirrahim, jahar kalau ikut madhab Syafi'i. Ya. Selanjutnya, maksud membaca ta'awudz sebelum membaca surat adalah di rakaat pertama, bukan dibaca pada saat mau atau sebelum takbiratul ihram. Jadi baca ta'awudz itu bukan sebelum sholat, tapi setelah takbiratul ihram. Dibaca pada waktu membaca doa iftitah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Karena bacaan ta'awudz maksudnya adalah untuk qiraah, membaca surat, bukan maksudnya untuk mengerjakan sholat. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Yang keempat, tujuan membaca ta'awudz ketika mulai membaca surat adalah untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan agar ia menjauh dari hati orang yang membaca kitabullah, sehingga si pembaca Al-Quran mudah mentadabburi, memahami makna, serta mengambil manfaat dari Al-Quran. Jadi tujuan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika membaca surat Al-Quran supaya hati ini lebih fokus dan mudah memahami, mempelajari makna dari isi Al-Quran. Yang ketiga, lafaz ta'awudz itu ada 3 bentuk. Yang kamu tahu kan cuma 1 bentuk. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang pertama. Lafaz yang kedua, a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim. Lafaz yang ketiga, a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Semua lafaz ini punya dalil. Jadi 3 ta'awudz tadi itu ada dalilnya. Kaidah yang patut diingat, ibadah yang dalilnya menjelaskan berbagai variasi, maka bisa diamalkan yang ini dan yang itu secara bergantian. Mengamalkan secara bergantian itu baik. Jadi misalkan kamu baca ta'awudz Al-Quran, pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hari Minggu. Hari Senin baca Al-Quran boleh, variasi. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu hari Senin. Selasa boleh, a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, bismillahirrahmanirrahim. Itu Selasa. Nanti Rabu balik lagi ke awal. Itu artinya hal yang baik memvariasikan dalil bacaan yang diajarkan sesuai tuntunan Rasulullah. Itu sama doa iftitah juga kamu bisa ganti-ganti setiap hari, makanya dihafalkan. Jadi doa iftitah yang kita kaji itu dihafalkan, jangan cuma bil ma'i wasalji wal barodi yang hafal ya, tapi lengkapkan. Tapi lumayan, ati bil ma'i wasalji wal barodi, tidak tahu yang lainnya. Apa yang lainnya cuma muttafaqun alaih. Yang keenam, ta'awudz hanya dibaca di rakaat pertama, tidak diulang setiap rakaat. Jadi status ta'awudz itu menyerupai doa iftitah yang hanya dibaca pada rakaat pertama saja. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah, salah satu pendapat Imam Ahmad dan pendapat dari Imam Syafi'i. Terkait hukum fikih ta'awudz, yang pertama, ta'awudz itu dibaca sir walaupun di sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh. Jadi walau jahriyah itu maksudnya bacaan yang dijaharkan. Maghrib, isya, subuh imamnya itu kan bacaannya jahar, ya. Tapi ta'awudznya tetap dibaca sir, tetap tidak dikeraskan. Yang kedua,
disunnahkan membacanya pada setiap rakaat menurut pendapat resmi madhab Syafi'i. Jadi ada pendapat Syafi'i kan ada qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, qaul jadidnya itu adalah membaca ta'awudz di setiap rakaat ketika akan membaca ayat Al-Qur'an. Tapi membaca di rakaat pertama saja itu lebih afdal. Namun ada pendapat juga yang menyuruh dibaca pada rakaat pertama. Yang ketiga, disunnahkan membaca ta'awudz ketika di luar sholat saat membaca Al-Quran. Jadi fungsi dari ta'awudz itu sunnah ketika mau membaca Al-Quran. Yang keempat, ta'awudz itu bagian dari sunnah hay'ah. Maksudnya sunnah hay'ah itu bagaimana? Umpama kamu nggak baca ta'awudz, tidak perlu mengerjakan sujud sahwi. Ada pertanyaan? Apa itu sujud sahwi? Hah? Sujud apa? Ketika lupa. Apa itu sunnah hay'ah? Gitu gaya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kepingin cepet-cepet selesai soalnya sudah mulai lapar dan ngantuk. Ya sudah, insya Allah sunnah hay'ah kita lanjutkan besok kalau kalian ingat mau nanya. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, semua impian dan cita-citanya tercapai, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.